Shalom, selamat bertemu lagi. Tidak terasa kita sudah sampai pada sesi terakhir pelajaran kita ya. Jadi pertemuan yang ke-14 ini kita akan bicara masalah politik dan sikap kita kepada pemerintahan. Kenapa ini penting saudara? Ya, karena kita hidup dalam sebuah komunitas. Komunitas itu ada satu wilayah ya. Kita hidup pada satu komunitas dan komunitas itu ada pada satu wilayah. Waktu berada pada satu komunitas dan wilayah tentu kita ingin adanya satu suasana hidup yang kondusif, tentram, aman dan sebagainya. Tapi yang muncul atau sering terjadi adalah kita seringkali menuntut supaya orang lain memberikan kita suasana tentram, aman dan sebagainya. Sementara bagaimana peran kita atau sikap kita dengan apa yang kita harapkan tadi. Itu sebabnya kita belajar masalah politik dan sikap kita kepada pemerintahan. Mari kita melihat beberapa hal sedikit. Nah, pengertian politik apa sih? Ringkasnya, dari segi ilmu, politik itu bicara masalah analisa tentang pemerintahan, proses yang di dalamnya, bentuk-bentuk organisasi, lembaga dan tujuan. Jadi waktu kita bicara masalah politik dari segi ilmu itu adalah analisa tentang apa? Tentang pemerintahan dan sebagainya ya. Nah, dalam prakteknya politik itu adalah pembuatan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat. Saya ulangi. Dalam ilmu itu analisa tentang pemerintahan, dalam praktek atau operasionalnya itu adalah pembuatan keputusan yang dilakukan masyarakat. Pengambilan keputusan secara kolektif atau pembuatan kebijakan publik. Nah, definisinya sekarang, politik itu apa? Proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat bagi masyarakat atau proses alokasi dan distribusinya. Jadi jelas, kalau tadi analis tentang pemerintahan, pemerintah apa sih? Apa pemerintahan itu? Orang-orang yang kita percaya untuk mengatur jalannya sebuah birokrasi terkait dengan siapa? Dengan kita. Jadi pemerintahan itu kita yang membentuk. Demi siapa? Demi kita. Ya. Pemerintah itu kita yang membentuk. Demi apa? Demi kita, kelancaran kebutuhan kita dalam hal-hal tertentu, ya. Disebut dengan birokrasi. Kemudian keputusannya siapa? Ya kita juga. Kalau sudah termati kan? Jadi negara kita ini semua keputusannya bukan asal-asalan, bukan pemerintah yang buat, tetapi rakyat yang membuat. Lewat mana? Lewat DPR, MPR-nya. Siapa DPR, MPR? Wakil rakyat. Mereka mewakili rakyat. Jadi suara sekian ratus ribu rakyat diwakili satu orang. Mereka mestinya mengakomodir suara-suara itu waktu berembuk menentukan sebuah keputusan. Ya, maka disebut dengan Dewan Legislator. Tujuannya apa? Mereka membentuk satu keputusan undang-undang mewakili suara rakyat. Untuk siapa? Untuk rakyat. Jadi keputusan itu sebuah kebutuhan dari rakyat, dibuat satu aturan lalu kembali kepada rakyat. Nah, intinya apa? Kalau gitu, proses politik itu intinya adalah keputusan yang mengikat masyarakat atau rakyat, melibatkan sejumlah ketentuan politik, baik itu partai, kelompok, kepentingan dan sebagainya, untuk kepentingan dan kebaikan bersama. Jadi sesungguhnya politik itu baik. Ya, politik itu baik. Karena apa? Tujuannya adalah untuk membangun atau mewujudkan kepentingan dan kebaikan bersama. Nah, kalau saudara cermati kemudian jalannya politik di negara kita atau di negara yang akhirnya menjadi buruk, itu karena personalnya ya, oknumnya, bukan politiknya. Politik itu baik karena tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Kita melihatnya itu ada. Alkitab menunjukkan itu. Konsep Alkitab terhadap politik, saudara perhatikan ya. Menurut Alkitab, politik itu adalah upaya atau proses sadar untuk memahami dan memaknai realitas dari cara pandang dan pola pikir Alkitab. Jadi politik itu apa? Upaya yang sadar untuk memahami, memaknai realitas atau kenyataan dari sisi Alkitab. Jadi kita rupanya diajar untuk masuk ke sana ya. Perkataan politik atau kota atau city itu muncul dengan tegas dalam Yeremia 29 ayat 7. Saudara cemai saya.
mencari, mengupayakan kesejahteraan kota atau politik itu. Jelas ini merupakan amanat Alkitab pada umat Tuhan. Yeremia 29:7 itu bagaimana? Berdoalah untuk kota di mana engkau aku buang, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu. Jelas, kita orang percaya harus mendoakan kota di mana kita ada, di mana kita ditempatkan, supaya kota itu sejahtera, dan kesejahteraan kota itu adalah menjadi kesejahteraan kita. Ini panggilan orang percaya. Alkitab tidak mengatur bentuk atau sistem penataan politik yang detail. Ya, mau demokrasi, mau apa, terserah. Tetapi yang jelas Alkitab memberikan keleluasaan. Tetapi apakah sebebasnya? Tidak. Alkitab memberi batasan. Ya, batasannya apa? Alkitab hanya memberikan satu konsep sangat fundamental atau mendasar, yaitu mengupayakan kesejahteraan. Mau model pemerintahan seperti apa, sistem politik seperti apa, terserah kepada rakyat di tempat itu. Yang penting kesejahteraan menjadi tujuan utama yang harus diupayakan. Ini konsep Alkitab tentang politik. Jelas ya? Nah, lalu bagaimana tanggung jawab sosial politik umat Kristiani? Ya, umat Kristiani wajib menghormati kewibawaan pemerintahan di dunia selama kebijakan itu dilakukan demi kesejahteraan masyarakat dan didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Saya ulangi, hukumnya wajib bagi umat Kristiani untuk tunduk pada kebijakan pemerintah. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana kalau kebijakannya tidak menyenangkan atau mendiskreditkan. Kita akan melihat nanti bagaimana sikap kita ya. Tapi dasarnya lihat, Roma pasal 13. Saudara cermati ayat 1-4. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Tidak terkecuali. Pendeta kek, romo kek, jemaat biasa kek, majelis kek. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Artinya apa? Pemerintahan kita, negara-negara yang ada pemerintahannya itu tidak serta-merta muncul, tapi kita meyakini itu ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Loh, jadi jelas melawan pemerintahan itu sama dengan melawan ketetapan Allah. Memungkiri firman Allah sendiri. Ya, jadi kalau kita melihat ada kadang-kadang kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang dengan pemerintah selalu mengecam, mengkritisi baik, tapi bukan mengkritisi lagi karena sifatnya mengecam, kemudian selalu menyalahkan dan sebagainya. Belum tentu mereka itu andai kata jadi bagian dari aparat pemerintahan bisa melakukan fungsi dengan baik. Ya, orang itu idealis waktu ada di luar garis. Tapi waktu mereka di dalam garis tidak bisa idealis seperti yang mereka gambarkan. Sudah banyak contoh, saudara. Nanti waktu Anda masuk ke dunia kerja, biasanya waktu dunia kerja itu kita punya mimpi idealis. Saya akan begini-begini, tapi waktu saudara masuk ke sana, mendapati suasana dalam seperti itu, saudara akan terhisap. Mau tidak mau saudara akan mengikuti arus dalamnya. Jadi boleh saja kita mengkritisi, tapi jangan mengecam, mempersalahkan dan sebagainya, sebab kita belum melakukan apa-apa. Ya, ingat, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa melakukan akan mendatangkan apa? Hukuman. Jelas ya? Mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut pada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Kalau saudara cermati dan renungkan, benar enggak? Kalau jadi rakyat kita berbuat sesuai dengan alur, sesuai dengan yang seharusnya, perlu takut tidak? Enggak perlu takut. Ya, saudara naik motor bawa SIM, pakai helm, motornya standar, enggak perlu takut. Ada polisi mau 1, 2, 10 polisi enggak takut. Yang penting saudara surat lengkap, aturan dipatuhi. Kenapa takut? Tapi kalau saudara tidak mengikuti sama dengan melawan, ya pasti saudara akan takut. Alkitab berkata sama.
Jika seorang berbuat baik, seorang yang benar, seorang yang sesuai dengan aturan, tidak usah takut. Tetapi bagi yang berbuat jahat, pasti akan takut. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap Tuhan, terhadap pemerintah? Tentu kita mau kan? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian. Arti pujian itu adalah penghargaan. Jadi lakukan yang baik maka kamu akan dihargai. Bentuk penghargaan tidak selalu materi, tapi mungkin kemudahan dan sebagainya. Ya. Karena apa? Pemerintahan adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Perhatikan ya. Pemerintah itu hamba Allah untuk kebaikanmu. Andai kata di negara ini, satu tempat, wilayah, tidak ada pemerintahan yang mengatur, yang terjadi kekacauan. Gak usah jauh-jauh kalau saudara cermati. Waktu lampu bangjo atau lampu merah di perempatan itu mati, kalau tidak ada yang mengatur, maka yang muncul adalah kekacauan. Masing-masing mendahului, masing-masing mementingkan diri sendiri, tidak mau mengalah satu dengan yang lain. Yang terjadi seperti ini, dunia seperti ini saudara. Kalau tidak ada yang mengatur dunia ini, maka yang kuatlah yang menang, yang berkuasa. Tetapi dengan adanya pemerintahan, ya tidak bisa seperti itu, diatur saudara. Nah, jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia atau akan pemerintahan. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Kata pedang itu adalah mereka berhak untuk menghakimi, menjadi wakil Tuhan waktu di dunia ini. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi penghukuman kita sebagai manusia waktu di dunia ini secara jasmani bisa jadi muncul dari pemerintahan kita waktu kita melanggar firman Tuhan. Ingat, saudara cermati, ya. Aturan-aturan perundangan itu dari mana asalnya? Kalau saudara cermati itu berasal dari firman Tuhan. Ya. Di KUHP ada yang mengatur orang yang membunuh akan dihukum sekian tahun. Kenapa orang membunuh dihukum? Karena melanggar. Dasarnya apa melanggar? Firman Tuhan, jangan kamu membunuh. Orang berbohong dihukum. Karena apa? Firman Tuhan berkata jangan berbohong. Berzinah dihukum. Ya, mencuri dihukum. Semua itu ada aturannya. Jadi dasar hukum negara dibuat itu dari dasar hukum agama pada umumnya. Ya. Karena itu yang mengatur pada etis hidup manusia. Jelas ya? Tanggung jawab kita secara sosial politik umat Kristiani adalah tunduk, taat, hormat kepada pemerintahan. Nah, sikap orang Kristiani terhadap politik ada 3, yaitu antagonis, selalu berpikir negatif, ya, melakukan hal yang negatif, atau rejektif, langsung menolak, saya tidak setuju dengan ini, atau menyesuaikan. Nah, kalau kita cermati kadang tidak semua produk-produk aturan itu selalu membuat kita nyaman atau senang. Tetapi ingat, tujuannya selalu baik. Ya. Tetapi awal-awal menggunakannya mematuhi memang sulit. Ya, seperti awal-awal kita disuruh pakai helm yang standar itu sangat sulit. Tetapi setelah kita sadar, yaitu demi kebaikan kita, sekarang menjadi sebuah kebutuhan. Jadi sikap kita adalah bagaimana bahwa hasil-hasil atau produk aturan pemerintah itu menjadi kebutuhan kita, bukan menjadi pengekang kita. Ya, kalau sudah begitu kita akan merasa nyaman, kita akan menyesuaikan sekalipun kok rasanya berat, sulit, ya, tapi demi kebaikan kita. Gitu ya. Jadi ini respon yang benar itulah yang penting. Jadi kita perlu merespon yang benar dan menentukan sikap terhadap berbagai gejolak politik yang ada. Kalau kita sadar semua itu demi kebaikan, rasanya kita akan mengamini saja, oke lah, ikuti saja. Allah mengendaki orang Kristiani taat pada pemerintah, sesuai dengan pengertian bahwa pemerintah menjalankan tugas wewenang yang diberikan Allah. Tentunya pemerintah harus mempertanggungjawabkannya kepada pemberi kekuasaan, yaitu Allah sendiri. Ya, jadi jangan kemudian kita berkoar-koar melawan pemerintahan, berarti sama dengan melawan Allah. Enggak perlu, saudara. Itu urusan dia dengan Allah. Ingat, pemerintah adalah orang-orang yang diberikan amanah, diberi kepercayaan. Itu akan diminta tanggung jawabnya. Roma 14:12. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah. Ya. Jika orang Kristen tidak taat pada pemerintah dan tidak terlibat aktif sebagai warga negara yang bertanggung jawab, maka citra kekristenan kita akan rusak. Orang Kristen
harus mengakui lembaga pemerintahan yang diadakan oleh karena kehendak Allah. Enggak perlu kita mendirikan kelompok-kelompok yang kemudian melawan pemerintah, tidak perlu. Kita hidup dalam satu pemerintahan, diatur demi kita. Coba cermati pemerintahan yang ada saat ini. Ya, kalau sudah lihat, maaf ini kalau saya singgung, ada banyak orang yang sama sekali nggak ngerti tentang ujung pangkal satu masalah kemudian mengecam pemerintahan. Ya, kadang-kadang kita prihatin dengan kondisi sekarang ini. Kurang apa pemerintahan kita? Dalam kondisi pandemi seperti ini di mana ekonomi runtuh, ya, kemudian usaha-usaha juga terkendala, pemerintah kurang baik apa? Diberi BLT, diberi BSU, ya, ada sumbangan atau dukungan sembako dan sebagainya. Tujuannya rakyatnya sejahtera. Tapi kemudian hutangnya banyak, urusan pemerintah itu. Urusan pemerintah. Toh itu kalau hutang menggunakan uang juga untuk rakyat. Sekarang para pejabat yang bersalah dengan korupsi langsung dihukum dan sebagainya. Perhatikan, kita tidak boleh melakukan perlawanan kepada pemerintah, tetapi mendoakan. Nanti kita akan di kesimpulan ya, mendoakan supaya pemerintahan kita tetap hikmat, melakukan dengan baik sehingga mereka bisa amanah melaksanakan tugasnya. Nah, panggilan itu menurut peran aktif, ya, yang harus dimulai dari pasal 12 dalam kitab Roma, yaitu penyerahan diri kepada Allah. Ingat Roma 12 ayat 1 dan 2. Jangan jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya. Jangan serupa. Kalau dunia mengecam dan sebagainya, tidak bagi orang Kristiani. Anda harus mendoakan pemerintah kita, mendukung program-programnya. Karena apa? Itu untuk kebaikan kita rakyatnya. Ingat, berdoalah untuk kota di mana engkau aku buang, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dengan demikian pemerintah dapat berperan sebagai hamba Allah yang baik. Wow, betapa indah kalau terjadi simbiosis mutualisme, ya. Jadi antara aparat pemerintahan dengan rakyat bisa sinergi baik, tidak saling mengecam, tidak saling menekan, akan terjadi kesejahteraan yang luar biasa. Nah, inilah tugas dan tanggung jawab gereja supaya memampukan pemerintah menjadi hamba Allah. Fungsi kita adalah menjadi orang yang membuat pemerintahan kita dapat melakukan fungsi sebagai hamba Allah. Ini terjadi kalau setiap orang Kristen memenuhi panggilannya. Jadi sudah seharusnya kita menjawab panggilan itu, menjadi garam dan terang dunia, biar melalui diri kita citra Kristus terpancar sehingga semua orang memuji dan memuliakan Allah. Nah, implikasinya bagaimana? Sikap orang Kristiani dalam kehidupan politik hendaknya didasari pada penghayatan. Yang pertama, kekuasaan itu adalah anugerah Allah. Baik itu kita yang ada dalam lingkungan birokrasi, pemerintahan, ataupun kita rakyat biasa, kita harus meyakini kekuasaan itu anugerah Tuhan. Namanya anugerah itu diberikan kepada orang yang dikehendaki Tuhan. Ya, tidak semua orang bisa mendapat anugerah itu. Kekuasaan itu bukan sesuatu yang buruk. Jabatan, kekuasaan itu kesempatan untuk mengabdi kepada rakyat dan Tuhan. Nah, kalau Anda suatu saat jadi bagian dari aparat birokrasi atau pemerintahan, terkecil lah di RT saja, itu juga pemerintahan loh, ya. Jadi, maka saudara menerima kuasa untuk bisa apa? Mengabdi kepada rakyat dan Tuhan. Walaupun lingkupnya RT, ketua Karang Taruna dan sebagainya, itu semua adalah satu cara saudara mengabdi. Itu diberi mandat, diberi amanah, diberi kuasa oleh Tuhan. Tidak semua orang mendapatkan itu, ya. Dan karena itu kekuasaan itu anugerah Tuhan, suatu saat akan diminta pertanggungjawabannya oleh Tuhan. Yang kedua, seorang Kristiani dalam hidup politik pemerintahannya harus berpihak pada mereka yang lemah. Ingat, berpihak pada mereka yang lemah. Kata yang lemah itu berarti tidak berdaya, tidak punya kemampuan. Untuk apa? Memperjuangkan hak-haknya. Nah, ini tidak boleh dilandasi sentimen yang bersifat primordial, ya. Suku, ras, agama tidak boleh. Kita harus sama di hadapan Tuhan. Kalau Anda nanti jadi pejabat,
baik itu lingkup RT, RW, bahkan lurah, atau sudah nanti ada jadi anggota DPR, DPRD, pemerintahan yang lain, saudara harus berpihak pada yang lemah tanpa memandang tadi rasnya, ya, suku, ras, dan agama. Semua sama diperjuangkan. Ingat, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Firman itu berkata seperti itu, bukan kasihlah sesamamu sesuai dengan agamamu, tidak. Seperti dirimu sendiri, manusia. Jadi Allah mengajar kita itu sesama manusia, ya, bukan sesama suku, bukan sesama ras, bukan sama agama, tidak, sesama manusia. Harus saling mengasihi dan keberpihakan. Yang ketiga, miliki visi dan misi yang berorientasi pada rakyat dan kerajaan. Ya, dalam hidup politik pemerintahan, setiap kita harus punya visi rakyat dan kerajaan Allah. Artinya apa? Bagaimana semua rakyat mengalami damai sejahtera, itu yang diperjuangkan. Dan kerajaan Allah bisa dirasakan, damai itu bisa dialami semua orang. Ini harus menjadi visi dan misi. Kemudian yang keempat, mendorong perubahan yang benar dalam masyarakat Indonesia secara khusus. Jadi sikap kita adalah mendorong perubahan, ya, melalui ketaatan kita pada pemerintahan, perilaku kita pada hukum, cara merespon kita pada setiap kebijakan, itu memberi perubahan, ya, memberi perubahan. Mendirikan rumah ibadah harus dengan izin dan sebagainya. Gereja harus menjadi contoh. Ya, kita mengurus izin-izin itu dengan sesuai. Walaupun mungkin kendalanya banyak, tapi menjadi contoh, mendorong perubahan. Ya, kita harus mendorong supaya semua sama mengurus perizinan. Itu contohnya saja. Nah, yang terakhir, ini tadi saya singgung ya. Bagaimana kalau sikap pemerintahan kita itu keliru? Pemerintah kita dianggap begini, begitu, dan sebagainya, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka salah menggunakan kuasa atau otoritasnya. Hanya ini yang bisa dilakukan oleh orang percaya. Mendoakan pemerintahan kita, tunduk pada aturan yang ada, dan melibatkan diri untuk perubahan. Saya ulangi, mendoakan pemerintah, tunduk, lalu melibatkan diri untuk perubahan. Jangan pernah berkoar-koar di luar garis pemerintahan. Tidak ada efeknya. Karena apa? Setiap keputusan itu munculnya dari mana? Dari rakyat sesungguhnya. Seringkali rakyat memungkiri yang diinginkan atau diputuskan sendiri. Ya. Jadi saudara harus mau melibatkan diri supaya ada perubahan. Nah, zaman sekarang saudara cermati. Penguasa kita itu seringkali punya reputasi yang negatif, yang buruk. Banyak pemimpin salah menggunakan kuasa yang dimiliki. Namun kembali lagi Tuhan mengatakan kalau kita harus menghormati otoritas yang sah. Tidak peduli bagaimanapun otoritas tersebut. Karena semua otoritas berasal dari Tuhan. Nah, bahkan dengan lebih tegas lagi, semua otoritas itu ditetapkan oleh Allah. Tidak ada hak bagi kita untuk melawan pemerintahan yang sah. Yang ada adalah mendoakan, tunduk, melibatkan diri untuk perubahan. Jelas ya? Saya harap apa yang sudah kita pelajari sekian lama ini dari sesi 1 sampai 14 ini melengkapi saudara semua. Juga mengingatkan saya bagaimana peran kita sebagai para akademisi terlibat dalam dunia ini menjadi garam terang sesungguhnya. Harapan saya saudara nanti waktu masuk dalam dunia kerja, jadilah seorang Kristiani. Saya ulangi, jadi seorang Kristiani yang mampu menjadi garam dan terang dimanapun berada. Dalam hidup rumah tangga saudara, yang sudah menikah, yang belum menikah, tetap jadi orang Kristiani yang baik. Dalam dunia pekerjaanmu, dalam dunia masyarakat, saudara tetap mampu menjadi seorang Kristiani yang berhikmat dan memberkati. Baik, sampai di sini. Selamat berjumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati saudara, sukses dalam belajar, meniti karir, dan pasti Tuhan akan campur tangan selalu. Shalom.